Hai hai hai, selamat datang di channel Bang Anim. Di video kali ini Bang Anim akan membahas alur cerita dari serial manhwa Fast Genius. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum join ke channel ini, jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bang Anim semangat bikin kontennya. Oke, nggak usah kelamaan intro, yuk kita langsung lihat alur ceritanya. Siung! Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan kucing yang kaget karena tiba-tiba saja Jiwong yang sangat tampan dan keren berubah menjadi anak remaja yang memakai kacamata. Ya, apa kau terkejut? Biarkan aku memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, ucap Jiwong kepada kucing yang sedang keheranan. Dan ini adalah awal mula cerita bagaimana Jiwong dapat berubah menjadi pria tampan dan keren. Di sini kita diperlihatkan di salah satu sekolah menengah yang dimana saat itu hujan sangat deras. Lalu kita diperlihatkan juga Jiwong yang sedang membawa bunga dan berniat untuk menyatakan perasaannya kepada gadis impiannya. Setelah 3 tahun, akhirnya aku memutuskan untuk mengatakan tentang perasaanku kepada Hyuna. Karena Hyuna yang tinggal di villa kami, setelah lulus dia akan pindah. Nampak di sini diperlihatkan kenangan Jiwong bersama Hyuna yang rupanya selama ini Jiwong selalu mengikuti Hyuna karena Hyuna adalah cinta pertamanya. Hyuna, cinta pertamaku, aku tidak pernah berbicara dengan dia sebelumnya. Tapi karena tidak punya kesempatan lagi, Shin pun berpindah yang nampak ini adalah ruang kelas 36. Hyuna, apa kamu jadi pindah? Lalu kapan kamu kembali? Mari mengobrol lebih banyak di Kokotok. Ucap teman Hyuna yang sangat sedih karena kepindahan Hyuna. Aku juga tidak tahu. Ayo kita ambil foto untuk kenang-kenangan. Cepret, cepret. Ayo lakukan satu kali lagi. Gaya bebas ya. Ucap Hyuna yang sedang mengambil momen penting sebelum kepindahannya. Lalu, nampak Jiwong telah sampai ke kelas Hyuna. Di sini Jiwong merasa gugup karena takut akan diabaikan oleh Hyuna. Aku tidak boleh gugup. Aku akan membuat pengakuan pada Hyuna. Ya, aku akan mengaku tentang perasaanku ini. Ucap Jiwong sambil mengambil nafas untuk mengurangi rasa gugupnya tersebut. Jiwong pun langsung berteriak dengan memanggil nama Hyuna. Hyuna! Tak disangka ternyata ada telur yang melayang ke arah Jiwong. Siung! Trot, trot. Jiwong pun sangat kaget karena ada telur yang ngecrot di kepalanya. Tapi nggak sampai di situ aja. Serangan susulan yang berupa tepung pun terbang ke arah wajah Jiwong. Siung! Buah! Seketika itu, wajah Jiwong pun berubah menjadi seperti adonan bapau yang dijual di pasar. Ternyata kedua serangan itu bukan ditujukan kepada Jiwong, melainkan serangan yang ditujukan untuk membuat kejutan kepada Hyuna. Hei bocah, aku akan melemparkannya ke Hyuna. Apa yang kamu lakukan di sana? Lalu Hyuna segera meminta maaf kepada Jiwong karena dirinya Jiwong terlihat seperti adonan bapau. Hahaha, canda bapau. Maafkan aku, itu semua salahku, ucap Hyuna yang meminta maaf kepada Jiwong. Tapi karena Jiwong sudah kepalang tanggung berada di situ, Jiwong pun tetap memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Hyuna. Aku pasti bisa, aku baik-baik saja. Hyuna, ini untukmu. Terlihat Hyuna pun kaget. Terima kasih, tapi kenapa aku? Aku tidak berpikir kita telah melihat satu sama lain sebelumnya. Apa? Belum melihat satu sama lain sebelumnya? Padahal selama 3 tahun di sekolah menengah, kami selalu berjalan ke halte bis yang sama. Pikir Jiwong sambil menundukkan kepalanya. Aku John Jiwong yang tinggal di villa yang sama denganmu. Nampak terlihat orang tua dari Hyuna yang pada saat itu datang ke sekolah untuk menghadiri acara kelulusan mulai mengingat Jiwong. Oh, aku mendengar pemilik villa itu memiliki seorang putra bernama Jiwong. Ya ampun, sekarang akhirnya kita bertemu. Kurasa dia mengirimmu ke sini untuk mengatakan selamat tinggal. Aku tidak percaya aku akhirnya melihatmu. Aku mencoba untuk menyapa dia beberapa kali di dekat rumah.
ucap orang tua Hyuna. Tak disangka beberapa siswa mengejek Jiwon sambil menertawainya. Apa? Kamu tinggal di rumah yang sama? Dan dia tidak mengenalmu? Kamu tidak punya hawa keberadaan. Bahkan kamu juga tidak tahu telur itu bisa mengenaimu. Hahaha. Setuju, setuju, setuju. Yang sabar ya kakak. Hahaha. Kayak Mimin yang sabar nunggu penonton datang dan subscriber. Hahaha. Di sini terlihat Jiwon wajahnya memerah karena malu telah diolok-olok. Jiwon pun segera pergi dan pulang sambil menangis di tengah derasnya hujan. Aku tidak tahu caranya mengaku. Aku tidak punya teman. Tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa membantu. Tidak punya cukup keberanian untuk membela diri sendiri. Kemanapun aku pergi, aku selalu di luar. Ucap Jiwon yang membuat Mimin bingung. Apa artinya di luar? Buat yang ngerti maksudnya, isi di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke cerita. Shin pun memperlihatkan Jiwon yang sudah sampai di rumahnya dengan keadaan muka yang lusuh karena adonan bapau yang menempel pada wajahnya. Bu, aku pulang. Iya, di luar hujan sangat deras ya. Ya ampun, apa yang terjadi? Kamu mengatakan bahwa akan ada upacara kelulusan. Tapi kenapa kamu pulang malah seperti sedang ada acara Halloween? Apakah kamu baik-baik saja? OMG! Ibu akan meletakkan seragammu di gudang. Kita jadi butuh bayaran lebih untuk cucian, ucap Ibu Jiwon. Namun, tiba-tiba saja Jiwon seperti kesurupan dan berteriak kepada ibunya. Apa masalahnya? Aku baru saja bersenang-senang dengan teman-teman. Sontak, itu malah membuat Ibu Jiwon mengeluarkan the power of emak-emaknya. Karena kesal dengan kelakuan Jiwon. Plak, plak, plak. Anak nggak ada akhlak. Kamu bahkan tidak tahu apa yang harus kamu katakan. Dari dulu kamu tidak pernah berubah sama sekali, ucap Ibu Jiwon yang terlihat begitu kesal. Lalu Jiwon pun pergi ke kamar mandi sambil menangis. Kamu tidak tahu apapun, bahkan ibu tidak tahu mungkin aku bermain dengan teman. Oh, hari ini sangat sulit. Ketika aku sedang bersedih, aku bisa selalu membaca komik online. Nampak di sini Jiwon sedikit terkejut karena melihat ada permainan yang muncul di beranda komik online. Aku tahu permainan ini. Ini adalah promo di hari terakhir. Aku harus download game ini. Game pun seketika langsung di-download oleh Jiwon. Yeay, sudah selesai. Sudah siap? Ayo kita mulai. Aku sudah menunggu lama game ini muncul. Jiwon pun mulai mengotak-atik gamenya dan terlihat sangat senang sekali. Wah, gamenya keren banget. Sampai-sampai untuk penyesuaian karakternya sangat rinci. Haruskah aku menggunakan file preset? Ya, ini pertama kalinya bagiku. Jadi, ayo kita buat itu. Pikir Jiwon yang masih mengotak-atik gamenya tersebut. Dia seharusnya kebuat tinggi. Lalu akan kubuat punggung yang kuat dengan dipenuhi otot. Akan kubuat juga matanya terlihat tajam dan sedikit lebih baik. Mungkin lebih baik lagi memiliki hidung yang mancung. Tentu saja wajahnya harus oke punya. Dan yang terakhir, aku tinggal menambahkan rambut hitam yang sesuai. Selesai. Wow, tampan bud, kayak Mimin. Hehehe, bercanda tampan. Lalu nama dari karakter ini adalah Fast Genius. Ucap Jiwon yang berhasil membuat karakter dalam game yang begitu sempurna. Dan cerita pun to be continue.